Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di Pau Project. Ini adalah video pertama kita. Kali ini kita mau ngebahas beberapa. Ngopi sambil gibahin motor. Kita mau ngebahas beberapa gosip motor yang baru aja keluar ya ceritanya. Jadi belakangan ini tuh banyak banget produk-produk baru yang baru launching dari segala lini merah. Segala lini merah. One diam one, bocor one. Oke, langsung aja nih yang pertama kita punya. Oh belum. Jangan langsung dulu. Oh, jangan langsung. Bapak ini siapa? Halo. Perkenalan dulu, Pak. Nama saya Ilham. Saya kru dari Pau Project. Tadi mau ngomong. Dia baru bangun. Jadi kita Orang syuting kita lagi ngobrol materi dia malah tidur aja. Oke. Jadi Langsung jadi apa? Jadi di segmen ini kita akan bahas semua gosip-gosip terbaru tentang motor, mulai dari yang di dalam negeri sampai di luar negeri. Jadi teman-teman yang mungkin butuh info baru motor atau apa bisa nonton channel ini sampai habis, jangan di skip. Soalnya kita belum punya sponsor. Belum ada iklan. Biar iklannya tetap masuk. studio panas Studio panas bos. Betul sih. Oke, langsung aja. Ini berita pertama adalah datang dari pabrikan Garputala nih. Katanya ada rumor-rumor kalau Yamaha nih akan ngeluarin motor 250 cc 4 silinder. Sama seperti yang baru-baru launching Kawasaki dong. Kawasaki, ya betul, Kawasaki ZX25R. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah bukan masalah launching motornya nih, masalah nama rumornya. Soalnya project mesinnya, project dan segala lain-lainnya itu kan belum keluar rumornya. Baru sekedar rumor-rumor lah baru di sekedar rumor. baru sekedar rumor yang bertebaran di dunia maya bahwa Yamaha Ya, kan, akan meluncurkan motor 250 cc 4 silinder juga. Ya, namanya ini dia mewaris ngikutin, sebenarnya kan ngikutin kayak Honda ya. Honda kan juga beberapa bulan lalu tuh sempat keluar katanya mau ngeluarin motor 250 cc juga 4 silinder. Jadi CBR di upgrade, dia ganti namanya jadi CB Triple R. CBR 250 R. Jadi mewarisi nama dari Superbike tervensinya ya si Honda inilah ya, CBR 1000 RRR. Yamaha juga ngikutin, dia akan mewarisi nama dari Superbike tervensinya yaitu YZF R1M yang paling terbaru. Jadi Yamaha ini nanti 250 cc nya yang 4 silinder, gosipnya akan pakai nama YZF R25M. Ini gara-garanya kayaknya Kawasaki selalu memang membuat trademark baru di dunia perroda duaan dunia. Karena kemarin kan yang terakhir Honda membuat pakai riding mode. Nah, Kawasaki datanglah dengan terobosan baru ingin mematahkan teknologi dari Honda, makanya dia buat 250 cc 4 silinder. Tapi untuk masalah dapur pacu kayaknya menurut saya sih terlalu maksain gitu Pak. Nah, 250 cc terus 4 silinder, jadi kayak estetika motor tuh nggak ada gitu loh. Ini kan yang sebenarnya dijual sama dia kayak hanya suara gitu. Ini kan sebenarnya kita kembali ke beberapa tahun silam di mana motor-motor 250 cc 4 silinder itu memang lagi hype-nya pada masa itu. Nah, tapi karena peraturan emisi gas buang, makanya sempat hilang. Nah, sekarang hadir lagi teknologi baru, teknologi emisi gas buang baru yaitu Euro 5. Euro 5. Euro 5. Boleh. Tapi saya sebenarnya penasaran Pak, kenapa 250 cc itu dipakai 4 silinder? Mungkin kalau dua untuk sudah apa gitu loh. Tapi kan kita tahu sendiri ya, belakangan ini kan motor-motor moge dengan suara-suara yang khasnya itu kan memang lagi naik banget ya. Mungkin Kawasaki melihat pasar ini terus pengen buat sesuatu yang baru, jadi dia ciptain lah 250 cc 4 silinder. Dan harganya menurut saya kayaknya terlalu over worth it ya. Terlalu over karena overprice. harga 100 begitu
hampir 100-an lah ya. Untuk di Jakarta itu 100 berapa, harga open price-nya hampir 100. Tapi yang dijual cuma suara. Jadi kayak Kawasaki ini cuma kayak ngejual suara doang gitu. Tapi memang Kawasaki pintar melihat orang Indonesia itu banyak sultan, Pak. Oh iya, lupa. Oke, terus ada komentar apa gini kira-kira tentang kok kita malah jadi ngebahas Kawasaki nih, kan kita ngebahas Yamaha. Jadi kira-kira nih project ini akan terwujud kapan ya? Kalau saya melihat kalau saya lihat Yamaha ini kayaknya masih agak lama. Karena kan harus melihat dulu potensi pasar 250 cc 4 silinder bagaimana, Betul. perkembangan mesinnya seperti apa. Karena kan perbedaan iklim di setiap regional itu kan beda, regional penjualannya beda. Iya, Di betul. Jepang seperti apa, Eropa seperti apa, Indonesia seperti apa. Nah, pasti Yamaha memperhitungkan hal itu. Jadi pendapat saya masih agak lama lah. Ya betul. Saya juga memprediksi kira-kira paling sekitar 2 atau 3 tahun lagi lah ya. Seperti yang ya kita tahu lah ya, Yamaha sering ketika udah orang-orang udah pada jatuh pasarnya dia ngeluarin yang baru lagi. Itu. Oke, sekarang langsung kita lanjut ke berita Berita kedua, Honda merilis Matic Premium Forza 350. Tahun berapa itu? 2018 atau 2017 ya? Rilis Forza 250 di Indonesia. Rilis juga di Makassar dengan harga sekitar 75 juta ya, 75 jutaan. Ternyata peminatnya juga nggak terlalu banyak juga. Nah, dengan histori seperti itu, Honda berani juga nih ngeluarin yang baru. Nah, sekarang kita mau bahas ininya nih, masalah di Forza 350 ini. Nah, sebenarnya apa yang berbeda dari Forza Forza 350 ini dibandingkan Forza yang sebelumnya? Jadi Selain dari sisi mesin. Jadi Forza ini di Forza 350 ini Honda ngasih sedikit perubahan di bagian mesin, hanya upgrade sih, nggak perubahan banyak. Jadi di Forza 250 mereka pakai teknologi wah jatuh, pancingannya jatuh. Nah, untuk di Forza 350 ini mereka menggunakan label mesin terbaru yang dinamakan ESP Plus. Bedanya apa, Pak? Bedanya itu ada di powernya jadi lebih besar, power mesinnya jadi lebih besar, terus konsumsi bahan bakarnya jadi lebih efisien dari yang ESP sebelumnya. Dari dulu kan sudah kita kenal Honda dengan Supranya itu iritnya kayak setan. Iya betul. Sampai bikin lupa masuk SPBU. Iya betul. Apalagi sekarang pakai sekarang dari ESP Plus. Ditambahkan dengan ESP Plus, bisa bayangkan bagaimana iritnya. Mungkin 1 liter 100 kilo. Boleh. Masa sih? Tapi kita nggak tahu ya, kita nanti akan masuk juga ke Indonesia atau enggak. Jadi ya kita tunggu aja lah. Tapi kita berharap masuk Indonesia supaya lebih mewarnai dunia roda duaan di Indonesia. Lanjut berita ketiga, kita ada berita dari para pembalap MotoGP nih. MotoGP seperti yang kalian tahu semua, kemarin tanggal 19 itu adalah race pertama MotoGP tahun 2020. Setelah molor 3 bulan ya. Harusnya kan bulan Maret, kemarin baru mulai di bulan Juli. Nah, karena adanya pandemi. Jadi beritanya ini adalah kemarin para pembalap MotoGP ini sebelum melakukan race mereka sempat ngasih penghormatan nih untuk para tim medis, karena kan kita tahu sendiri di masa pandemi ini para tim medis itu menjadi garda terdepan menghadapi COVID. Semangat tenaga medis. Maka dari itu para pembalap MotoGP ini memberikan penghargaan dengan cara berfoto bersama menggunakan racing suit-nya tapi nggak pakai helmnya, terus megang kayak banner gitu Pak, megang kayak banner dengan temanya Racing for Them. Racing for Them, temanya Racing for Them. Jadi
balapan untuk mereka semua. Jadi kayak Untuk tenaga medis. jadi kayak para pembalap MotoGP ini mempersembahkan balapan ini untuk para tenaga medis. Dan ternyata betulan dipersembahkan untuk tenaga medis karena banyak yang jatuh kemarin. Dipakailah lagi tenaga medis karena itulah. Kita lanjut ke berita keempat. Ini Harley ada Davidson mengeluarkan motor listrik. Tapi kalau betul-betul Harley mengeluarkan motor listrik itu memang satu terobosan baru dari Harley. ya sebenarnya ini menurut saya ini satu ambigu juga sih Pak. Kalau masalah listrik ya. Kalau masalah kelistrikan itu otomotif dengan listrik itu kayaknya masih jadi apa ya? Masih perdebatan. Masih perdebatan gitu loh. Apalagi kan di negara Anda atau tentang mobil atau kendaraan yang listrik belum jelas sama sekali. Betul Pak, di negara saya itu nggak jelas gitu loh. Gini deh, kalau kita pakai kendaraan otomotif listrik, otomatis kan itu dicas, ya kan? Di Indonesia ini kan ya tahu sendiri masih kurang gitu. Kemarin Makanya, sempat ada teknologi yang namanya parkir self parking. Mesin-mesinnya tuh udah ditaruh tuh di semua pinggir jalan. 3 bulan kemudian hilang semua tuh mesinnya, nggak tahu kemana isinya. Nah jadi gini, jadi kalau masalah listrik ini emang ambigu sebenarnya ya. Untuk saat ini kan penguasa kendaraan listrik itu kan masih Tesla ya, Tesla motor masih nomor 1 dan juga itu kan nggak terlalu banyak gitu. Kita baru dapat info dari tim riset kita bahwa Harley Davidson ini sudah launching motornya tanggal 14 Oktober. Waduh, malu manual. Tapi saya penasaran ini kira-kira yang dirilis kemarin itu cc besar apa enggak ya? Kita juga kurang tahu, tolong tim riset. Kalau cc besar berarti wattnya juga besar dong. Sepertinya. Isi tokennya mahal. Ini apa nih? Oh ini yang masuk ke berita kelima, ini adalah beberapa motor tiruan. Ya, dari ini dalam tanda negara petik tiruan asal Cina. China kita tahu sendiri ya, udah dari sekali lagi udah dari lama banget mereka tuh emang sering banget meniruin motor-motor. Dulu pernah saya pernah punya teman Pak waktu masih sekolah tuh SMP kelas 3. Teman saya punya motor CBR yang kecil, yang kurus tuh CBR yang generasi pertama. Terus ada juga tuh motor Cinanya namanya apa ya? Cahong. Masih Cahong titik. Memang kayaknya Cina kalau menduplikasi sesuatu Ya. tidak tanggung-tanggung. Bayangkan Langsung. motor yang diduplikasi di sini tuh dikasih langsung model-model dari KTM, Kawasaki sampai Ducati. Gila. Tapi ini bisa jadi ini juga sih, bisa jadi apa sih namanya, opsi juga untuk teman-teman kalau misalnya pengen punya motor yang kelihatan bagus, mahal, ingin merasakan naik moge Iya. dan terbatas, bisa beli ini. menghubungi pabrikan-pabrikan itu. betul. Jadi bisa lah ini ya teman-teman. Ini memang Cina luar biasa sih. Soalnya bukan cuma motor aja Pak, kalau Iya. Cina yang ditiru. Coba sebutkan barang apa yang tidak ada made in Cina-nya yang kalian pakai. Iya betul. Silakan komen di bawah. Jangan lupa komen di bawah kira-kira apa barang-barang apa yang nggak ada made in Cina-nya di yang kalian punya ya, yang pernah kalian lihat. Ya, itu dia tadi beberapa berita otomotif dari Roda 2 yang sudah dikumpulkan oleh para tim riset kita yang hebat-hebat ini. Jadi untuk kalian yang punya saran kita harus bahas apa atau kalian tahu ada gosip motor baru, silakan komen di bawah atau bisa DM kita juga di Instagram. Nanti kita akan baca satu-satu. Iya, ini Instagram kita nanti di sini. Ntar ada di bawah tolong ya. Yang edit siapa? Yang edit ntar tolong di bawah ya. Yang edit ntar tolong tulis di bawah sini. Jadi cukup sekian dulu dari segmen gosip motor ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Dan kalau kalian punya saran-saran berita atau segala macam, jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Ilham, pamit. Saya Den Rahmat pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.